Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak narasumber, Bapak Dr. Andes JMF, kolega saya yang dengan setia tadi mendampingi dari pagi, insyaallah nanti sampai siang atau sore bahkan, atau mungkin nanti habis sisa gitu ya. Dan yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang luar biasa satu ini nih, mentor yang satu ini luar biasa, Pak Tulus Hidayat SC MSc. Thank you brother. Thank you. Untuk rambutnya saya tahu kepala Bapeda bulan-bulan kayak gini, minggu-minggu ini itu mengingatkan Pak Tarjo waktu masih di permainan sistem ini, bulan-bulan lagi ribet menyusun RKA, bulan lagi ribet dengan DPRD gitu kan, tapi masih bisa dari luar biasa. Tulus dan yang saya cintai satu-satunya di kelompok ini Ibu Sumilir Hidayanti. Pak Tulus rektor dulu. Pak Milir, Ibu Sumilir, sesi yang ketiga seminar ini, seminar akhir dari aksi perubahan kinerja organisasi peserta PKK akan kita mulai 40-45 menit ke depan. Sesi pertama nanti ada akhir perubahan atau project leader 15-20 menit untuk menyampaikan laporan aksi perubahannya, dan setelah itu waktu kami aturkan kepada mentor, mungkin ada harapan-harapan, dan setelah itu kami aturkan lagi kepada Bapak narasumber, dan terakhir nanti saya kembalikan kepada peserta pada bagian terima. Ibu Sumilir 15-20 menit ke depan untuk penjelasannya. Monggo. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Sutarjo MM selaku narasumber, yang kami hormati Bapak Kepala Bapeda Kota Surakarta selaku mentor kami, dan Bapak Dr. Andes Nugroho HPNSI, kucing kami yang tercinta dan sangat membanggakan. Terima kasih atas segala kesabarannya membimbing kami, Bapak. Puji syukur senantiasa kami manjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan dan karunia. Pada kesempatan pagi hari ini kami diizinkan untuk berada di hadapan bapak-bapak semua untuk menyampaikan hasil pelaksanaan aksi perubahan kinerja organisasi. Terima kasih juga atas arahan dari narasumber sejak awal rancangan aksi perubahan, kemudian Bapak Mentor, dan dari Bapak Coach, Bapak Nugroho yang telah memberikan arahan sehingga kami bisa merekonstruksi aksi perubahan ini sehingga bisa menjadi lebih baik, dan harapan kami bisa lebih bermanfaat untuk kami dalam melaksanakan tugas. Kemudian juga kami mohon maaf Bapak, ada beberapa schedule yang dalam milestone itu sempat tertunda karena kantor kami kemarin sempat lockdown Bapak karena COVID-19, jadi ada beberapa schedule yang mungkin agak mundur sedikit, tetapi tidak mengurangi rasa hormat bahwa tahapan milestone masih dapat kami laksanakan jangka pendeknya 100%. Selanjutnya mohon izin kami menyampaikan laporan pelaksanaan aksi perubahan nanti dalam bentuk video. Sekaligus juga kami berterima kasih atas arahan dari Bapak Kepala Bapeda untuk proses-proses sinkronisasi dan internalisasi penyelarasan kebijakan program kegiatan terkait dengan pengintegrasian SDGs ke dalam rancangan RPJMD, sekaligus untuk rancangan awal rancangan daerah sudah selesai 5 hari yang lalu. Bapak mungkin belum tercantum secara jelas dalam dokumen ini, tetapi atas arahan dari pimpinan, terima kasih Bapak, atas arahan dari pimpinan sudah bisa kita laksanakan. Jadi Bapak, untuk selanjutnya mohon waktu untuk kami bisa menyampaikan video pelaksanaan aksi perubahan. Terima kasih.
implementasi aksi perubahan kinerja organisasi dengan judul simultan, yaitu sinergitas pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs di Kota Surakarta. Kami Sumil Wijayanti SSDK MSI dari Polda Kota Surakarta pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Surakarta, Bapak Wakil Wali Kota Surakarta, kepada mentor kami Bapak Kepala Bapeda, Bapak Tulus Hidayat SEMSI, kepada Bapak Kocek kami Dr. Andes Punton Nugroho HBMSI, dan kepada narasumber yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka kami melaksanakan aksi perubahan kinerja organisasi. Adapun tahapan pelaksanaan agenda perubahan untuk jangka pendek, yang pertama adalah pembentukan kelembagaan dan form SDGs, kemudian kolaborasi jejaring kerja, penyiapan terkait dengan integrasi ke dalam Solo Satu Data, dan beberapa tahap jangka menengah dan jangka panjang berikutnya adalah penyusunan regulasi terkait dengan pencapaian rencana aksi daerah SDGs Kota Surakarta dan membangun sistem informasi dan laporan pencapaian SDGs. Ada beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan kami sampaikan seperti sinergisitas pencapaian Sustainable Development Goals SDGs di Kota Surakarta oleh Sumil Wijayanti SSDK MSI, Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Bapeda Kota Surakarta. SDGs merupakan konsensus internasional sebagai komitmen global dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan tujuan utamanya penanggulangan kemiskinan dan kelaparan di tahun 2030. Perkembangan dan pertumbuhan Kota Surakarta yang dinamis di tahun 2019 dan sebelumnya. Di tahun 2020 ini, kondisi kota mengalami kontraksi cukup signifikan sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 yang berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan, meningkatnya jumlah pengangguran, pelambatan pertumbuhan ekonomi, berisiko gangguan keamanan dan permasalahan lainnya. Ditetapkan dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Mempertimbangkan hal tersebut, maka perlu upaya dan komitmen bersama guna penanganan dan pembangunan berkelanjutan. Adapun kondisi capaian kinerja saat ini, kita dihadapkan pada tantangan belum optimalnya jejaring kerja dalam pencapaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs melalui Satu Data Indonesia tingkat daerah. 17 goal SDGs, 169 target, dan 241 indikator terbagi menjadi 4 pilar: pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Aksi perubahan kinerja organisasi, kemiskinan, pengangguran, bencana, perubahan iklim, demokrasi, akuntabilitas, dan pandemi COVID-19 berdampak pada belum terbangunnya jejaring kerja dan sistem yang berakibat timbulnya gangguan keamanan, kriminalitas, konflik, kerawanan sosial, kemiskinan meningkat. Solusi inovasi perlu membangun sinergisitas jejaring, sistem informasi dan pelaporan TPB atau SDGs sebagai subsistem Solo Data. Stakeholder dari implementasi aksi perubahan kinerja organisasi yang melibatkan 50 jejaring kerja terdiri dari stakeholder internal, stakeholder eksternal pemerintah, dan stakeholder eksternal non-pemerintah. Milestone 1, pembentukan tim kerja yang direalisasikan pada tanggal 14 dan 17 Juli 2020 dengan outcome peningkatan budaya kerja dengan tersusunnya SK tim kerja. Milestone 2, penyelenggaraan FGD lintas sektor yang direalisasikan pada tanggal 27 hingga 30 Juli 2020 dengan outcome penguatan komitmen jejaring kerja. Milestone 3, pembentukan tim koordinasi dan pokja TPB atau SDGs yang direalisasikan pada tanggal 15 Juli 2020 dan 6 Agustus 2020
dengan pakem peningkatan kualitas perencanaan sektoral dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan tersusunnya draft SK Wali Kota Tim Koordinasi dan Pokja TPB atau SDGs. Milestone 4, desiminasi yang direalisasikan pada tanggal 7, 10, dan 11 Agustus 2020 melalui peningkatan koordinasi kelembagaan Forum TPB atau SDGs. Milestone 5, kolaborasi kerjasama SDGs melalui peningkatan jejaring kerja atau kerjasama dengan IUS, akselerasi UKSM, ISEC, kepemudaan Solo Simfoni, koordinasi UKSM dengan Dinas Pendidikan, Kesra Non CSN, penguatan atau ketahanan keluarga Daldu Kari, USAID Madani, PLKSAI, Spekham, Sip-Emas bagian Kesra, pengarus utamaan gender dan kerjasama 11 perguruan tinggi. Milestone 6, sinergi SDGs dan launching sistem informasi dan pelaporan SDGs dengan Solo 1 Data pada tanggal 17 Agustus 2020 melalui aplikasi Solo 1 Data. Milestone 7, pembentukan forum TPB atau SDGs dengan peningkatan kerjasama atau jejaring kerja melalui media sosial. Berikut testimoni dukungan dan apresiasi Simantap dari perangkat daerah, instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, LSM, dan tokoh masyarakat. Saya Brigadier Darmo, Wali Kota Surakarta, memberikan dukungan penuh kepada Pak Sudir Jayanti yang membuat proyek perubahan yang diberi judul Mojang Sekati, artinya perempuan yang seksi dan sakti dalam menangani kemiskinan, sehingga jangan diartikan seksi yang lain. Seksi ini adalah bekerja keras dan mengeluarkan kekuatan yang luar biasa untuk membantu pemerintah menangani kemiskinan. Dengan harapan dukungan ini tidak hanya berupa saran, pertimbangan, dan anggaran. Dan saya berharap setiap tahun ada penurunan kemiskinan di Mojang Sekati, yang singkatan sebenarnya adalah Mojosongo, Pacang, Semanggi, Adipiro, Tipes. Dukungan tidak berbentuk saran dan pertimbangan saja, namun anggaran yang dibutuhkan harap dan harus dipenuhi dari pemerintah. Selamat dan sukses, semoga Mojang Sekati bermanfaat bagi masyarakat dan bermanfaat bagi pemerintah dalam penanganan kemiskinan dan akan menghasilkan wilayah yang memuaskan. Selamat dan sukses untuk Pak Gede. Saya Ahmad Purnomo, Wakil Wali Kota Surakarta. Dengan ini saya menyatakan mendukung sepenuhnya pelaksanaan aksi perubahan kerja organisasi yang akan dilaksanakan oleh peserta pelatihan kepemimpinan administrator angkatan kedua BPSDM di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020. Saudari Sudir Wijayanti SSTP MSI, Kepala Bidang Sosial Budaya Pemerintahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta, yang judul aksi perubahannya Simantap, Sinergitas Pencapaian Sustainable Development Goals SDGs, tujuan pembangunan berkelanjutan. Semoga aku ini bisa berjalan dengan lancar dan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, gotong royong. Saya Tulis Wijaya, Kepala Bapeda Kota Surakarta. Pada kesempatan ini menyampaikan dukungan yang sebesar-besarnya kepada Ibu Sudir Jayanti untuk melaksanakan aksi proyek perubahan dengan judul Sinergitas Pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs. Saya yakin aksi perubahan ini akan membawa manfaat yang sangat
besar bagi pemerintah Kota Surakarta dan masyarakat Kota Surakarta pada umumnya. Saya yakin Gus Muhyiddin mampu mewujudkannya dan tetap semangat, sukses, dan Kepala Bapeda Surakarta akan selalu mendukung Gus Muhyiddin untuk mewujudkan aksi proyek perubahan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta menyatakan sangat mendukung tentang rencana aksi perubahan dari Saudara Somilir Wijayati SI dengan judul Sing Mantap, karena ini merupakan upaya kita bersama di Kota Surakarta dalam menanggulangi kemiskinan dan di Kota Surakarta. Ini merupakan salah satu visi misi wali kota yang harus kita dukung dan kita capai. Mudah-mudahan ini bisa sukses, bisa berhasil untuk bisa menanggulangi kemiskinan dan untuk tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta. Terima kasih. Saya Yoni Pramono selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Masyarakat Sipil Kota Surakarta dengan ini menyatakan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Saudari Sumilir Wijayati dalam penyusunan aksi perubahan kinerja organisasi, yakni dalam bentuk sinergitas pencapaian Sustainable Development Goals. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta sangat apresiasi dan mendukung atas kegiatan dari Ibu Sumilir terkait dengan perubahan kinerja organisasi Sing Mantap, terutama pada pilar ketiga tentang pelestarian lingkungan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKP Dwi Irma Restanti Esos, Kadin BPA Polresta Surakarta. Pada prinsipnya kami sangat mendukung apa yang menjadi program daripada pemerintah Kota Surakarta terkait dengan masalah penanganan perempuan dan anak. Saya Fitri Haryani dari Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia Kota Surakarta mendukung program pemerintah Kota Surakarta untuk keadilan dan kesetaraan gender yang berkelanjutan.
Izin Bapak, demikian tadi tayangan dari pelaksanaan aksi perubahan kinerja organisasi jangka pendek dari aksi perubahan kami, dan kami mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Kepala BKPPD beserta jajaran beserta teman-teman semua yang sudah sangat baik membantu kelancaran pelaksanaan pelatihan kepemimpinan administrator ini, sehingga bisa memberikan pencerahan kepada kami khususnya dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban yang harus kami laksanakan. Selanjutnya kami mohon arahan dari narasumber, dari Bapak Mentor dan dari coach kami bahwa kami akan menyempurnakan terkait dengan aksi perubahan ini. Semoga nanti untuk jangka menengah dan jangka panjang harapannya bisa kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Matur nuwun, waktu kami sampaikan kembali kepada Bapak Kunto. Monggo Bapak. Terima kasih Bu Sumilir, Mbak Sumilir. Sudah dilaporkan yang satu ini Pak Tarjo, Pak Tulus. Peserta yang satu ini agak spesifik bagi saya pribadi, karena jobnya beliau Kapiten Khusus itu pernah saya ampu waktu di Bapeda Provinsi. Jadi mitra kerja jejaring itu 10 UPD. Jadi waktu beliau diskusi pertama dengan saya menyampaikan gagasannya, saya kasih tantangan, tenang, wani, jejaringnya luas loh. Waktu zaman saya dulu masih MDG, sekarang sudah SDG. Ternyata ini serikandi benar. Tantangan itu insya Allah Bapak siap, dan hari ini sudah kita buktikan. Tadinya saya khawatir Pak Tulus, beliau ini menyambut tantangan saya itu badannya susut. Tadinya saya khawatir gitu kan. Ini susut, aku sudah disini bujur nih dia. Karena hampir 2-3 malam sekali kami sekelompok itu diskusi lewat Zoom gitu. Total tambah 2 kilo. Berarti dengan enjoy boleh menyelesaikan aksi perubahannya. Untuk itu harapan-harapan yang disampaikan oleh mentor Pak Tulus, waktu untuk Bapak, monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, gotong royong. Senior saya semua ini yang saya hormati, Bapak Kunto dan juga Pak Tarjo. Yang pertama tentunya saya terima kasih sekali bahwa Bapak berdua telah memberikan bimbingan kepada kolega saya Bu Sumilir, dan sangat mantap sesuai dengan orangnya. Laporannya juga mantap, itu tebal sekali. Laporan saya tidak setebal ini Pak kemarin. Laporan saya tidak setebal ini ya. Jadi terima kasih untuk Bapak berdua, dan ini memang di bidang sosbud itu sangat luar biasa. Jadi orang yang paling sibuk kedua di Bapeda setelah Kabin Penyusunan Program itu adalah bidang sosial budaya. Itu setiap hari kalau saya menyambangi ruangnya Bu Sumilir itu jarang sekali lengkap, karena memang kesana kemari Pak memberi dana. Jadi laris manis ini Kabin Sosbud. Ya, alhamdulillah sampai hari ini Bu Sumilir masih tetap sehat, dan saya tidak tahu kalau tidak dibocorin Pak Kunto ternyata berat badannya tambah 2 kilo. Saya cuma batin, ini apa ya? Cuma gitu, saya cuma batin saja. Nah, baru hari ini saya dapat penjelasannya dari Pak Kunto, ternyata berat badannya tambah 2 kilo. Terima kasih Pak Kunto atas informasi. Jadi rasa penasaran saya terjawab sudah pada pagi hari ini. Jadi begini Pak Kunto, Pak Sutarjo dan Bu Sumilir. Jadi memang SDGs ini kan sudah menjadi kesepakatan global, yang itu menjadi persoalan dunia, tidak hanya persoalan kita di kota Solo atau di Indonesia, tapi ini adalah menjadi persoalan global. Tentu saja ini menjadi perhatian, dan pemerintah ini kan menyelesaikan itu sebenarnya. Ya, kalau kita mau ringkas sebetulnya visi misi dan sebagainya nggak usah kemana-mana kok. Kita ambil inspirasi dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan itu, mana yang menjadi pengungkit
sesuai dengan tipologi masing-masing, saya pikir sudah cukup karena tidak akan kemana-mana. Soal isu smart city dan sebagainya itu ya ujung-ujungnya 17 goals itu tadi sebenarnya. Nah, salah satunya adalah si mantap ini, bagaimana kemudian persoalan-persoalan yang terlihat sangat berat dan banyak itu menjadi mudah ketika kita kerjakan bersama-sama, kira-kira seperti itu. Sehingga strategi kolaborasi strategis yang berupa tim efektif dan jejaring menjadi sangat penting. Dan itu semua juga paham bahwa teamwork ini menjadi kata kunci bagi semuanya. Sehingga ketika Bu Sumilir menyampaikan ide tentang gagasan bagaimana membangun jejaring, saya setuju. Karena pemerintah Kota Surakarta tidak bisa sendirian. 17 goals ini sangat berat kalau hanya ditopang atau dilakukan secara masif oleh pemerintah tanpa adanya bantuan atau kontribusi dari pihak lain. Makanya tadi dukungan jejaringnya sangat banyak di video terakhir itu, dan itu masih ada lagi gitu ya, tidak ditayangkan semua, sehingga beberapa seperti tadi dari pegiat-pegiat perempuan, pegiat anak dan sebagainya itu menjadi sangat penting karena ada bagian-bagian yang tidak tersentuh oleh pemerintah yang kemudian dilakukan oleh mereka. Nah, ini yang kemudian harus dimanfaatkan, harus kita optimalkan bagian-bagian yang pemerintah belum sempat menyentuh tapi sudah dilakukan oleh masyarakat. Nah, tinggal pemerintah nanti mengambil peran untuk mendorong mereka bisa berperan lebih besar, sehingga pemerintah bisa berkonsentrasi kepada hal-hal lain yang memang itu menjadi tugas pokok fungsinya pemerintah yang tidak bisa disentuh oleh masyarakat. Itulah kemudian makna dari negara hadir versi Pak Jokowi yang kemudian kami terjemahkan di Kota Surakarta. Kira-kira seperti itu Pak Uto dan Pak Tarjo, bahwa apa yang dikerjakan Bu Sumilir ini menjadi sangat penting untuk ke depan bagaimana pemerintah Kota Surakarta khususnya mencapai atau menyelesaikan Sustainable Development Goals ini di Kota Surakarta. Apalagi tadi di sesi sebelumnya Pak Tarjo sudah menyinggung tentang Renstra kemudian RPJMD, dan kami sudah menyusun di Bapeda sudah selesai teknokratis RPJMD-nya, dan kemarin sudah mulai banyak yang injen. Saya jual mahal, saya jual mahal ya, kandangnya sedikit-sedikit sehingga gitu kira-kira. Kan nanti ada forumnya, ada forum sendiri. Nanti kan kita bisa sambungan itu lewat KPU. Ya itulah nanti kita pakai saluran-saluran yang memang ada saja. Jadi ini bagian dari bagaimana data itu menjadi penting, Pak. Ya, tagline baru di Bapeda, ya, tahun yang lalu, periode yang lalu adalah menjulang tinggi mengakar kuat. Jadi seseorang di Bapeda itu harus punya visi yang menjulang tinggi mengakar kuat. Nah ini sudah ada. Nah penerjemahan dari mengakar kuat adalah plan begins with good plan begins with good data. Di perencanaan yang baik dimulai oleh data yang baik. Ini adalah akar yang kuat. Jadi menjulang tinggi mengakar kuat itu jawabnya adalah plan begins good plan begins with good data. Itu adalah mengakar kuat. Itu filosofi kami dalam bekerja. Ini semua kami sampaikan kepada tim kami di Bapeda dan senjata utama Bapeda. Karena tanpa data kita tidak bisa ngomong apa-apa, Pak. Kita tidak bisa merumuskan pertumbuhan 5%. Pengangguran turun 1% itu nggak mungkin kalau tidak ada data. Kalau cuma ngomong mungkin semua orang bisa, tapi kalau ngomong yang benar ini kan sekarang jadi agak susah. Agak susah. Nah, itu kira-kira idealisme yang kami bangun di Bapeda, sehingga kawan-kawan kemarin yang berangkat PKA dan PKP kemudian kita arahkan untuk ke sana, dan alhamdulillah sukses. Dan ini sudah ada 18 OPD yang kemarin ikut PKA dan PKP sudah bergabung dengan kami di Solo Data, dan sudah kami launching pada tanggal 17 Agustus 2020. Dan nanti untuk selanjutnya operasionalnya ada di Diskominfo, karena di sana ada
data, ada statistik di sana. Kami di Bapeda adalah sebagai koordinator. Jadi kami membentuk namanya forum data. Ada kami, kemudian juga ada BPS selaku pembina datanya. Sehingga nanti kalau ada apa-apa soal metodologi, metadata dan sebagainya, kami akan berkoordinasi ke BPS. Sehingga insya Allah dengan upaya ini satu data Indonesia bisa terwujud dimulai dari satu data di Kota Solo. Demikian kira-kira Pak Kunto dan Pak Tarjo. Jadi kami sangat mendukung apa yang disampaikan Bu Sumlir, dan tentu saja aksi perubahan ini akan sangat mendukung bagi pelaksanaan tugas sehari-hari di Bapeda. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa, good plan, good satu data. Itu bisa jadi hanya mimpi, kan? Tapi jadi satu kenyataan kalau kita mimpi bareng-bareng. If we dream alone, it is just a dream. Ya. Nah, if we dream together, it is a kind of reality. Dan tampaknya Pak Tulus harus bersyukur mimpinya itu bisa dinyatakan dan reality oleh Habibnya Bu Sumlir melalui aksi perubahan. Luar biasa masih. Untuk itu kita dengar harapan dari narasumber Pak Tarjo. Waktu untuk Pak Tarjo kami hadirkan. Terima kasih Pak Kunto, dan terima kasih juga Pak Tulus, sukses untuk Kota Surakarta ya. Tidak satu persatu, sukses juga kemarin Pak Tulus sudah bisa mewakili. Lulus Jakarta sangat strategis Pak Kunto. Strategis dan menjelaskan suksesi kepemimpinan disiapkan oleh teman-teman OPD, apakah sosialnya, apakah Kominfo-nya itu sudah memberikan data-data bagus. Dan kemudian RPJM 2021 2021 kemarin sehingga tadi sudah disampaikan Pak Tulus terkait dengan 17 goal, 169 target, 241 indikator. Kiranya mungkin Bu Sumlir ini harus dibuka kembali, mana-mana yang ketinggalan, mana-mana yang sudah tercapai itu untuk dipoles dalam rancangan awal ya. Rancangan awalnya kemarin sudah jadi, rancangan awal Renstra, kiranya mungkin sudah berdasarkan pada data awal tadi itu yang 17 goal, kemudian 169 target, 241 indikator. Jangan sampai meleset. Jangan sampai meleset. Apalagi kemudian dengan situasi COVID, pandemi, banyak yang kurang koordinasi. Nah, kita melihat tentang koordinasi yang ada di tingkat pusat itu kelihatannya juga masih belum bagus. Nah, itu kiranya Solo mungkin akan bisa menjadi yang terbaik contoh tentang koordinasi data ya. Koordinasi data itu tidak seperti di kementerian dan lembaga yang kelihatannya belum sinkron ya. Oleh itu saya sangat mendukung terhadap apa yang disampaikan Pak Tulus tadi supaya koordinasi data ini sekarang sudah dimulai. Kalau Pak Tulus masuk ke ruangan Pak Sumlir sedang koordinasi dengan data dengan OPD-OPD lain, saya juli jempol, dan kemudian rancangan awal Renstra OPD maupun rancangan awal dari Renstra pemerintah Kota Surakarta itu besok akan menjadi awal yang bagus dalam rangka penyusunan RPJMD. Itu secara umum. Kemudian saya ingin dengan Bu Sumlir tambahkan stakeholder ya. Kalau saya mencatat ada 8 stakeholder tambahan baru ya.
Betul Bu Sumili ya? Oh, diberi ulasan 8 stakeholder baru Bu Sumili? Terus Bapak, untuk tambahan stakeholder strategis kami ada 8. Yang pertama adalah Ketua DPRD Kota Surakarta, kemudian Balai Besar Pengawan Solo, kemudian BPJS, Badan Nasional Narkotika Kota Surakarta, kemudian Agama, Cabang Dinas Provinsi Jawa Tengah Wilayah 7, kemudian media dan pekerja sosial Bapak. Jadi total stakeholder 50. 50 stakeholder ya? Kalau barangkali mungkin untuk ke depan pada saat mungkin membutuhkan perguruan tinggi, kalau mungkin diperlukan pada saat memproses dari rancangan awal menjadi Renstra itu bisa menjadi pertimbangan karena sekarang pelibatan perguruan tinggi dan pihak ketiga, NGO sangat diperlukan juga. Ya, saya melihat data-datanya sangat bagus, sakitnya naik, mortalitas SPIP-nya naik juga, kemudian laporan keuangan BTP terus. BTP yang keberapa? 10 Bapak. BTP yang sudah 10, harapannya kan BTP ke depan, BTP tanpa catatan lah ya. Kalau vaksin saja, kan BTP tanpa catatan gitu. Tapi kalau BTP masih catatannya mohon untuk bisa dihilang. Kemudian indeks reformasi birokrasinya juga naik itu tahun 2020 harapannya naik walaupun mungkin pandemi COVID-19 gitu ya. Jadi ya 8 stakeholder kiranya akan memperkuat itu dalam rangka untuk penyusunan Renstra 2021 sampai 2026. Titik kepada Pak Tulus bahwa ini dijelimati betul, ditelaah betul data-data ini karena apa? Karena besok pada saat penyusunan Renstra Pak Wali Kota terpilih menggunakan ini bersama dengan dengan goal-goal yang lain ya, dengan bidang-bidang yang lain. Karena kalau ini salah barangkali mungkin mengakhiri RPJMD 1 di akhir tahun 2025 kita banyak keteteran, apalagi kemudian masuk ke RPJMD 2. Kenapa? Karena pada saat MDGs kemarin, pada saat evaluasi 2016-2017 juga MDGs-nya banyak yang tidak tercapai target. Ya, target-target ini yang tidak tercapai dan kemudian sekarang akan dilanjutkan oleh unsur militer untuk menyusun Renstra 2021-2025. Kalau kemudian yang tidak tercapai target ini kok terus kemudian datanya tidak valid, ya langkah selanjutnya tidak akan tercapai target juga. Ini yang oleh karena itu terhadap pergeseran stakeholder, penambahan stakeholder, tolong diperannya untuk dipertajam. Peran-peran stakeholder yang di kuadran kan ada peran stakeholder itu, tolong untuk dipertajam dan kemudian didiskriminasi kepada mereka untuk mengambil peran yang maksimal atau yang optimal. Nah, saran saya seperti itu Pak Kunto, di peran stakeholder tadi yang bergeser, di samping ada tambahan stakeholder untuk dimaksimalkan sehingga pada saat menyusun Renstra kebetulan yang sekarang sudah dalam bentuk rancangan awal akan lebih tajam dan lebih tajam. Begitu Pak Kunto tambahan saya untuk Bu Sumili. Terima kasih Pak Kunto. Matur nuwun Pak Kunto. Iya, matur nuwun Pak Tarjo. Tadi sudah disampaikan baik dari Mentor Pak Tulus dengan mimpinya, dan ini sekarang sudah menjadi satu kenyataan melalui si mantap benar memang yang bikin gitu kan. Sebagai terus ruangan sing wani ngendong sapa Pak tadi yang ketika pikir kamu kilo tahu kalau kita ya yang ditampilkan oleh Pak Tarjo selaku narasumber itu harga kimianya kalau ditangkap adalah beliau mengapresiasi dan mewarning saran ini harus menjadi satu yang nyata nanti menyusun SDGM ke depan, kurang lebih kayak gitu.
itu dengan harapan nanti melalui aksi perubahannya Mbak Sumilir. Nah, untuk itu Mbak Milir 1-2 menit ke depan ada tanggapan balik atau closing statement atas tadi masukan dari mentor maupun dari narasumber. Waktu untuk ini ya, terima kasih Bapak untuk diseminasi selanjutnya. Arahan dari Bapak narasumber akan kami laksanakan penguatan karena memang masih ada agenda strategis ke depan terkait dengan target jangka menengah dan jangka panjang. Mohon doa restunya. Sekaligus juga mungkin kami sampaikan di hadapan Bapak-Bapak bahwa selama ini setiap tahapan pelaksanaan tugas dan aktivitas yang mendukung pelaksanaan aksi perubahan ini kami selalu berkonsultasi dengan mentor, dengan arahan dan bimbingan beliau, termasuk pengintegrasian seluruh satu data kami menjadi subsistem yang ada di dalamnya semuanya adalah dari bimbingan dan arahan beliau. Dan selama ini kami sudah melakukan mapping secara offline Bapak untuk mengidentifikasi presisi capaian kinerja kota terkait dengan SDGs. Alhamdulillah 65% kita sudah di zona hijau tercapai. Kemudian untuk yang zona kuning masih sekitar 10% untuk kerja keras, dan yang perlu upaya yang sangat-sangat kuat terkait dengan jejaring kerja untuk melaksanakan 15% yang indikatornya masih merah. Semoga nanti di 2030 yang merah dan kuning ini bisa kita alihkan menjadi hijau dan kuning, syukur bisa hijau semua. Karena keterbatasan resource pemerintah pasti akan sangat membantu ketika jejaring kerja ini bisa saling berkolaborasi program. Jadi kami sifatnya hanya mengkoordinasikan itu Bapak, dan selalu dari arahan dan dukungan pimpinan dan kami mentor yang akan menguatkan langkah-langkah kami dalam melaksanakan aksi perubahan lebih lanjut. Dan dalam pengembangan sistem ini nanti akan lebih memudahkan teman-teman sektoral terkait dengan peningkatan kualitas perencanaan dan bekerja untuk melakukan evaluasi kinerja. Nah, Bapak, dan sekali lagi terima kasih atas bimbingan dan kesabarannya untuk membantu kami dalam melaksanakan tugas-tugas khususnya dalam pelaksanaan PKN sampai dengan laporan akhir aksi perubahan. Matur nuwun. Oke, terima kasih Mbak Sumilir, Ibu Sumilir. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya kepada Bapak narasumber, Bapak Dr. Andes Tarjangkan, dan kepada Bapak mentor, Bapak Tulus Wijaya, SDMC, Sigi Penyelam Berbuang, Medi Jingke di ini ya. Saya mau izin, dengan demikian maka laporan aksi perubahan kinerja organisasi Gus Milir nyuwun apa? Dengan demikian mohon maaf sampai video ini biar nggak capek di depan layar KBT gitu ya. Nah, dengan demikian dengan mengucap bismillah, laporan aksi perubahan kinerja organisasi yang disampaikan oleh Ibu Sumilir bisa kita terima bersama pada forum seminar ini. Khususnya pada mentor Pak Tulus Wijaya, luar biasa bimbingannya dan luar biasa sharing WA-nya menyemangati saya, dan juga terima kasih pada Bapak narasumber Pak Tarjo yang masih dengan setia, dan insya Allah nanti kita sampai siang atau sore. Pada Bu Sumilir, thank you, good luck. Congratulations. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.